是我拖大了。把它在这里，而是这把钥匙。进去吧。九品玄仙。脱身。叶无情，你，对不起，只能试试了。不语翻云。蛟龙探月，云蒙的确还好。蛟龙探月。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-605-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 604. Kemarin, Muyun berhasil memancing monster yang menjebak mereka keluar dan langsung saja menghabisinya. Dan begitulah mereka bisa melakukan perjalanan untuk kembali mencari Chuyunju. Untung saja Chen Yulan sudah memasang tanda kepadanya, dan begitu mereka bisa menemukan Chuyunju jauh lebih mudah. Saat ini, Chuyunju tengah ditindas oleh Sujuran. Ia setelah ingin menikmati tubuh Chuyunju dan hidup berdua bersamanya. Karena itulah dia yang memaksanya melakukan hal tersebut. Karena dan begitulah Chen Laofeng tidak punya pilihan lain selain menikahkan mereka. Untung saja sebelum semua itu terjadi, Muyun datang dan langsung menghukum Sujuran. Sebenarnya Chen Yulan ingin menghabisinya. Namun Sujuran sempat mengingatkannya tentang perselisihan antara keluarga Chen dan Xiao. Tapi Muyun yang tidak peduli dengan masalah itu langsung saja menghukumnya dan membuat Sujuran kehilangan masa depannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun tengah melihat Ye Wuxing yang tengah bertarung dengan beberapa monster. Muyun pun segera memberikan bantuan kepadanya. Dalam satu kali serang saja, para monster itu langsung meninggoy. Tentu kemunculan Muyun membuat Ye Wuxing menjadi begitu senang. Bahkan ia tidak sengaja bersandar di dada Muyun, yang tentu membuat Chen Yulan agak kesal. Ye Wuxing meminta maaf dan semua itu bisa terjadi karena ia terlalu meremehkan istana Dewa Pedang. Selain itu, kemunculan dari binatang peri penjaga gerbang juga telah membuatnya terkejut. Ternyata inilah pintu masuk menuju istana Dewa Pedang. Muyun yakin Ye Wuxing sudah tahu sejak awal hingga bergegas menuju kemari. Walaupun begitu, Ye Wuxing ini tetap hampir saja meninggoy karena para binatang penjaga. Muyun menenangkannya karena mereka bukanlah monster biasa, melainkan kunci formasi yang bisa membuka gerbang istana Dewa Pedang. Karena itulah Muyun mengambil kedua kunci tersebut dan seketika saja gerbang itu pun terbuka. Tidak ingin berlama-lama, Muyun pun mengajak kedua gadisnya untuk memasuki tempat tersebut. 是我拖大了。把它在这里，而是这把钥匙。进去吧。 Di dalam sana, tempat itu layaknya sebuah labirin yang tentu saja akan membuat mereka kesulitan dalam menemukan warisan istana Dewa Pedang. Namun siapa yang menduga kalau ada tamu yang tidak diundang telah datang. Serangan langsung ia berikan. Muyun dengan sigap menahan serangan itu meskipun ini berasal dari seorang peri gaib tingkat 9. Dengan teknik pedang miliknya, Muyun berusaha untuk bisa menahan serangan itu. Tapi ini terlalu kuat dan harus mematahkan pedangnya. Serangan itu berasal dari Huan Jiuxin, peri gaib tingkat 9. Ia memberikan pujian kepada Muyun karena baru di ranah peri gaib tingkat 1 namun tidak mati setelah menahan serangannya. Chen Yulan tidak pernah menduga kalau keluarga Huangji bisa masuk kemari. Berhubung aliansi langit tiga kutub telah bekerjasama dengan sekte Bila Huang Quan, maka tentu saja keluarga Huangji tidak akan pernah tinggal diam. Ternyata tidak hanya ia saja yang berada di sini, namun musuh lama Muyun juga kembali hadir. Selain itu, gadis yang sebelumnya juga telah hadir dan berjanji akan membalas perbuatan Chen Yulan. Muyun meminta mereka untuk pergi dulu, akan tetapi Ye Wuxing justru menusuk Muyun dari arah belakang, yang tentu saja membuat situasi Muyun menjadi sangat sulit.
Sementara Yeoxing itu hanya bisa meminta maaf. Kemungkinan dia itu terpaksa melakukan hal tersebut. 九品玄仙，多神，叶无情，你对不起。 Husin memuji tindakannya karena dalam begitu ibu dan ayah Yeoxing pasti akan bangga kepadanya. Berhubung dia sudah melakukan apa yang Husin inginkan, jadi Yeoxing meminta dia untuk mengampuni nyawa Muyun. Terlebih lagi Jiang Fan sudah dia habisi dan sekarang hanya tinggal Muyun saja satu-satunya teman yang dia miliki. Wang Ji mencoba menyadarkannya karena bagaimanapun Yeoxing itu merupakan bagian dari keluarga Huang Ji. Tentu rahasia ini membuat Chen Yulan terkejut karena ternyata sejak awal Yeoxing merupakan mata-mata yang berada di aliansi langit tiga kutub. Muyun sendiri sangatlah kesal kepada keluarga Huang Ji, Wisma Gunung Semesta dan Menara Ponik Ungu. Ia berjanji dendam itu akan dia balaskan. Saat itulah sebuah serangan langsung Muyun berikan di mana itu membuat Tusin terpental. Ia sama sekali tidak menduga Muyun memiliki manik darah yang sangat overpower. Dia yang kesal langsung saja menendang Yeoxing dan memintanya untuk segera menemukan keberadaan dari Muyun. Karena apapun yang terjadi, Husin berjanji akan menghabisi nyawanya. 世家的人，你一开始就是奸细。 Sementara itu, Chen Yulan tengah menggendong Muyun. Hanya saja dia bingung mengapa Muyun memintanya untuk masuk lebih dalam ke labirin. Padahal itu sama saja dengan penjara untuk mereka. Dengan sisa-sisa kesadarannya, Muyun terus membimbing Chen Yulan untuk mengambil jalan mana yang harus dia lalui. Tapi di depan sana ternyata adalah jalan buntu. Muyun pun menenangkannya dan dia akan memberikan satu teknik pedang kepada Chen Yulan. Jadi dia itu harus mendengarkannya dengan baik. Akan tetapi Muyun itu sudah keburu pingsan, yang semakin membuat Chen Yulan kebingungan tindakan apa yang harus ia lakukan. Terlebih lagi dia itu masihlah belum tahu apa-apa dengan maksud Muyun sebelumnya. Di sini tiba-tiba saja sebuah cahaya pun keluar, di mana itu merupakan sebuah pedang. Chen Yulan pun mengambil pedang itu dan mulai menerapkan teknik pedang yang sebelumnya Muyun berikan. Perlahan-lahan pasti Chen Yulan mulai menerapkan gerakan tersebut, di mana itu adalah sebuah kata sandi untuk bisa memasuki sebuah ruang rahasia. Sepertinya gerakan yang dilakukan oleh Chen Yulan merupakan hal yang pernah Muyun ajarkan kepada rekannya dahulu, di mana itu adalah Jiang Fan, Raja Peri tingkat atas. Muyun memberikan pujian kepadanya karena akhirnya dia berhasil menguasai teknik tersebut. Namun dia itu ingin memastikan apakah Jiang Fan memang ingin meninggalkan aliansi Yunhui. Meskipun aliansi Yunhui sangat baik kepadanya, tapi Jiang Fan ingin menjadi peri bebas dan hidup tanpa ikatan. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal itu. Ia berharap kalau kedepannya mereka bisa bertemu kembali. Sementara itu, Chen Yulan terus menerapkan teknik ini hingga akhirnya ia telah selesai melakukan semua gerakan, di mana itu adalah teknik pedang pengunci langit pemanggil naga. Ia sangatlah terkejut karena bagaimana bisa Muyun mengetahui teknik rahasia itu. 只能试试了。不语翻云，蛟龙探雾，联盟的确很好。蛟龙探影，这时 Sesaat kemudian sebuah portal telah terbuka, di mana itu akan membawa mereka pergi. Sebelum itu, Chen Yulan terus berusaha untuk menyadarkan Muyun. Tapi karena dia tidak kunjung sadarkan diri, jadi Chen Yulan pun segera memeluk Muyun untuk bisa terus menjaganya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Chen Yulan bingung karena di sana hanya ada sebuah pedang patah setingkat Suanin saja. Jadi dia menyarankan Muyun untuk memilih harta lain. Tapi Muyun langsung saja melakukan sesuatu kepada semua pedang yang ada di sana. Itu semua dilakukan untuk bisa menyempurnakan pedang patah tersebut. Melihat apa yang terjadi telah membuat Chen Yulan terkejut, karena ia tidak pernah menduga Muyun bisa menyempurnakan senjata itu. Selain itu, secara perlahan-lahan pasti pedang patah barusan kini telah sempurna dan menjadi pedang besar tingkat abadi sejati.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.